menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru, temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Selalu temanimu. Teriak. 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas. Berarti bersama Kode Dividian ya untuk kesempatan siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Tentunya untuk edisi hari Jumat Saberatif tanggal 24 Desember 2021 ya. Dan tadi juga ada Siska yang sudah temani kamu untuk rangkaian Pro 2 activity gitu ya. Nah untuk hari Jumat ini Sahabat Kreatif ya, belajar di RRI. Aku nggak sendiri tentunya, ada salah seorang pengajar dari SD Negeri 1 Karangnanas Sokaraja Sahabat Kreatif. Ada Bapak Sutriono SPD SD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Dodi. Oke. Ya, walaupun ini jamnya udah siang tapi kita semangatnya harus tetap pagi. Oh iya tetap semangat. Ya hari Jumat juga nih, Jumat berkah semoga saja. Amin. Itu dia. Kalau kabar sehat Pak? Alhamdulillah ya Mas Dodi. Ya lebih akrab saja, panggil saja Pak Ono, biasa sama teman-teman bisa Pak Ono gitu. Pak Ono. Iya, Oke, iya. Pak Ono. Iya, lebih akrab. Lebih akrab ya. Oke, Pak Ono, untuk jenjang SD sendiri kalau tidak salah sudah selesai apa ya namanya ujian ya, semesteran gitu ya Pak ya? Betul Mas Dodi. Ya untuk kemarin sudah selesai penilaian akhir semester 1. Setelah itu anak-anak sekarang yang di Kabupaten Banyumas itu sedang libur semester 1. Tetapi walaupun libur kita harus tetap semangat belajar ya. Oke, termasuk untuk hari ini ya Pak ya? Untuk hari ini juga ya. Nah kita untuk hari ini berarti bakal mengulas ya, atau ada pelajaran terkait dengan siklus hidup makhluk hidup nih berarti. Ini merupakan mata pelajaran IPA. Tema itu masuk tema ke-6 kelas 4 ya. Temanya cita-citaku, masuknya subtema 1 aku dan cita-citaku, tapi masuknya ini mupel IPA-nya yang di dalam tema itu ya. Oke. Nah soalnya kalau untuk jenjang SD menggunakannya tema ya, tema subtema gitu ya Pak ya. Kalau udah di jenjang SMP kan udah ada apa namanya ya, lebih spesifik lagi itu masuk ke mata pelajaran apa. Tapi kalau untuk SD seperti itu ya. Iya betul. Ya masih menggunakan tema. Ini masuk tema ke-6 semester 2 ya. Oke, itu dia Saberatif ya. Nah buat yang ingin bergabung juga, khususnya buat adik-adik nih yang duduk di bangku SD, bisa gabung Saberatif, silakan untuk bertanya. Mungkin masih belum ahli menggunakan WhatsApp, bisa tanya atau minta tolong ke orang tua atau ke kakaknya untuk menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan tema kita di kesempatan siang ini. Nah apa sih caranya? Oh ya udah gampang banget, kamu tinggal WhatsApp di 081 327 312222 ya, tinggal WA di 081 327 312222 4 kali 2-nya Saberatif ya. Oke Pak, ini kan kita mau bahas terkait dengan siklus hidup makhluk hidup. Ya, nah betul. Ini nanti kita akan bahas selama mungkin 50 menit ke depan. Kira-kira apa aja yang akan kita ulas Pak? Yang kita ulas nanti yaitu tentang siklus makhluk hidup, yaitu mulai dari daur hidup hewan, daur hidup tumbuhan, setelah itu pelestarian hewan dan tumbuhan gitu. Oke, itu dia Saberatif ya, kurang lebih ada 3 subbahasan untuk kesempatan kali ini. Habis ini kita akan balik lagi langsung masuk ke bahasan kita yang pertama, berarti kita ke makhluk hidup dulu ya? Iya, betul. Oke, itu dia Saberatif ya, stay tune terus di 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto.
99 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas sahabat Ratif ya. Kita akan masuk nih ke materi kita sahabat Ratif terkait dengan siklus hidup makhluk hidup. Baik Pak Ono, bisa langsung diberikan materi kita yang pertama? Oh iya, boleh ya. Sebelumnya ya, saya Pak Ono mau perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada Mas Dodi yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Salam terima kasih juga buat guru-guru hebat di SD saya, itu SD Negeri 1 Karangnanas, dan salam pula buat guru-guru hebat semua di Kabupaten Banyumas lokalnya dan seluruh guru-guru yang hebat di seluruh Nusantara semuanya ya. Juga apa kabar buat anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha, khususnya kelas 4 SD Negeri 1 Karangnanas yang mungkin bisa menyimak Pak Ono. Dan tak lupa pula buat kelas 4 semuanya ya, dimanapun anak-anak berada yang bisa menyimak siaran kami. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga siang ini kita akan belajar bersama Pak Ono di RRI Pro 2 FM ya. Tak lupa pula buat sahabat kreatif Pro 2 FM semua, Pak Ono ucapkan salam ya. Semoga saja pagi atau siang ini kita diberikan keberkahan, khususnya karena hari Jumat ya. Langsung saja kita masuk materi, yaitu materi siklus hidup makhluk hidup kelas 4 tema 6 semester 1 ya. Anak-anak hebat semuanya, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Proses pertumbuhan merupakan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Proses perkembangan merupakan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, apa ya anak-anak hebat? Daur hidup atau siklus hidup itu ya, pengertian siklus hidup atau daur hidup merupakan suatu rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak lahir hingga akhir pertumbuhannya. Nah, yang pertama kita mau belajar tentang siklus hidup hewan dulu atau daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk atau tidak mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini yaitu yang kita sering sebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua, ada metamorfosis yang sempurna, ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, untuk contoh siklus daur hidup hewan, Pak Ono akan sampaikan yang pertama itu siklus daur hidup hewan ayam. Ini merupakan contoh daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama ayam ya. Ayam itu berasal dari telur. Ayam dewasa bertelur. Di dalam telur berkembang embrio, kemudian menetas menjadi anak ayam. Lama-kelamaan anak ayam itu menjadi ayam dewasa yang siap bertelur kembali. Begitu seterusnya ya, siklus hidup ayam. Contoh hewan yang mengalami daur hidup tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua yaitu siklus hidup kucing ya. Kucing dewasa itu melahirkan anak kucing. Nah, kemudian anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Lama-kelamaan kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, ketika dewasa, maka kucing akan siap untuk melahirkan anak lagi.
Begitu seterusnya. Anak-anak hebat di seluruh Nusantara, contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis, ya. Yang pertama yaitu siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya yaitu siklus hidup kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu berawal, ya, dewasa yang bertelur. Kupu-kupu bertelur, telurnya menetas menjadi ulat. Ulat lama-kelamaan akan menjadi kepompong. Dari kepompong akan muncul kupu-kupu yang akan menjadi dewasa. Ketika dewasa, maka kupu-kupu akan siap bertelur kembali. Begitu seterusnya anak-anak, ya. Kemudian contoh hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis sempurna, yaitu yang kedua itu siklus hidup katak. Nah, katak dewasa itu bertelur. Kemudian telur menetas menjadi kecebong yang tak berkaki, ya, yang berenang di air, ya. Lama-kelamaan kecebong itu memiliki kaki, ya. Lalu berubah menjadi katak berekor. Lama-kelamaan menjadi katak dewasa. Ketika dewasa, maka katak akan siap untuk bertelur. Begitu seterusnya. Untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yang ketiga yaitu adalah nyamuk, ya. Siklus hidup nyamuk yaitu nyamuk dewasa bertelur, telur menetas menjadi jentik-jentik. Lama-kelamaan jentik berubah menjadi kepompong. Dari kepompong akan keluar nyamuk yang akan menjadi nyamuk dewasa. Setelah dewasa, maka nyamuk akan siap bertelur kembali. Begitu seterusnya daur hidup nyamuk. Nah, tadi sudah contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang Pak Ono akan menyampaikan pula siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama yaitu siklus hidup belalang. Belalang dewasa bertelur. Telur menetas menjadi nimfa yang tak bersayap. Lama-kelamaan nimfa mulai bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Setelah dewasa, maka belalang akan siap bertelur kembali. Begitu seterusnya siklus hidup belalang. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yang kedua yaitu siklus hidup kecoa. Ya, kecoa itu dewasa itu bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi nimfa dengan ukuran kecil dan belum bersayap. Lama-kelamaan ukuran nimfa itu tambah besar, masih nimfa, ya, dan masih tak bersayap. Kemudian menjadi kecoa dewasa yang ukurannya lebih besar dari nimfa dan sudah memiliki sayap. Kemudian tumbuh menjadi kecoa dewasa yang ukurannya dan sayapnya sudah sempurna. Setelah dewasa, maka kecoa akan siap bertelur kembali. Begitu seterusnya siklus hidup kecoa. Sekarang yang contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yang berikutnya adalah capung. Siklus hidup capung yaitu capung dewasa bertelur di air. Telur menetas menjadi nimfa dan tinggal di air. Setelah mengalami beberapa kali pergantian kulit, maka nimfa akan berubah menjadi capung. Ketika dewasa, maka capung akan siap bertelur kembali. Begitu seterusnya. Demikian anak-anak, itu Pak Ono yang tadi sampaikan adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi tadi daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Anak-anak hebat. Apa itu sih metamorfosis? Metamorfosis adalah
bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk ukurannya. Jadi hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu bentuk tubuh hewan saat lahir itu berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Ya, demikian itu tadi siklus hidup hewan. Nah, berikutnya. Oke, Pak, ini agak apa namanya, masih belum bisa membedakan nih ya. Khususnya kan tadi ada metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang salah satu ciri yang paling kelihatan adalah apa namanya ya, perubahan fisiknya yang sungguh berbeda dari awal sampai akhirnya menjadi dewasa gitu ya. Nah, itu memang untuk bisa melihat atau menentukan apakah masuk ke dalam sempurna dan tidak sempurnanya memang harus dilihat dari pertama kali, berarti dari telurnya berarti ya. Ya, kalau yang metamorfosis sempurna itu dari telur, kemudian ada larva, terus ada pupa. Larva terus ke pupa atau kepompong. Itu yang mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan kalau yang tidak mengalami metamorfosis sempurna itu dari telur kemudian ke nimfa. Nimfa yaitu bentuk hewan dari induknya tapi bentuknya masih kecil. Cuma belum sempurna. Bentuknya sudah hampir sama seperti itu. Bentuknya sudah hampir sama walaupun mungkin tidak menyerupai banget sama induknya gitu ya. Seperti tadi kayak kecoa gitu ya. Itu kan memang bentuknya kan hampir sama tuh. Cuma bedanya yang besar udah ada sayapnya, ini yang belum ada sayapnya, belum sempurna. Dan itu masuknya adalah ke metamorfosis yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Tidak sempurna walaupun perubahannya boleh dibilang cukup besar ya. Maksudnya dari pertama kali dia telur terus nanti tumbuh lagi sampai tadi namanya apa ya? Itu namanya nimfa. Nah, ya nimfa itu kan sebenarnya beda banget sama kecoa gitu ya. Nah, begitu jadi kecoanya kita tahu oh ini kecoa nih gitu. Oke. Jadi itu tadi poinnya adalah bentuknya ya berarti ya Pak ya, dilihat. Kalau bentuknya berbeda banget itu berarti masuk ke sempurna. Dan bisa ditandai dengan adanya fase kepompong. Kepompong ya, itu betul. Oke, itu dia ya. Nah, kalau capung itu? Kalau capung itu masuknya ke metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna. Walaupun kan apa namanya dari awal sampai akhirnya jadi dewasa kan bedanya juga jauh sekali sebenarnya. Tapi memang tidak memasuki fase kepompong ya Pak ya. Iya betul. Oke, itu dia. Laron. Itu sama kayaknya. Iya. Kan masih kecil itu. Belum kayaknya tidak mengalami kepompong. Tidak kepompong ya. Oke. Nah, itu dia sahabat kreatif. Nanti kita akan lanjut lagi. Membahas terkait dengan tema kita. Kita akan berarti ini ke tadi hewan ya Pak ya? Hewan, nanti tumbuhan. Nanti ke tumbuhan. Nah, tumbuhan ternyata juga memiliki metamorfosis atau bagaimana? Atau siklus hidupnya berbeda lagi? Siklus hidupnya nanti berbeda. Berbeda lagi. Oke. Nanti kita akan ulas itu sahabat kreatif ya. Tetap di 99 RRI Pro 2 FM Purwokerto.
Sahabat Kreatif ya, belajar terkait dengan siklus hidup makhluk hidup. Tadi sudah dijabarkan sahabat Kreatif ya, khususnya untuk makhluk hidup nih sahabat Kreatif, hewan ya. Banyak siklusnya dan boleh dibilang ada istilah metamorfosis dan dibagi juga menjadi dua, yang sempurna dan tidak sempurna. Baik Pak Ono, tadi banyak banget yang sudah dicontohkan gitu ya, tapi untuk bisa lebih membedakan nih, sebenarnya ada apa sih, contoh apa aja nih Pak yang hewan itu tidak mengalami metamorfosis nih, atau daur hidup ya namanya ya, di dalam apa sih namanya, di dalam hidupnya berarti ya, dalam siklus hidupnya. Ya oke. Apa aja tuh Pak? Ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam daur hidupnya, yaitu tadi kan sudah dijelaskan di awal, yaitu tidak mengalami metamorfosis. Itu diantaranya ada hewan kucing, ada hewan ayam, ada hewan anjing, sapi, kambing, kuda, ikan, kelinci, dan ular. Biasanya itu hewan-hewan ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang rata-rata. Ya, ada yang hewan bertelur juga, ada yang mengalami daur hidup seperti ini, yaitu daur hidup tidak mengalami metamorfosis. Oke, karena memang dari segi fisik kita tidak berbeda jauh dengan induknya, iya, atau yang betul. sudah dewasa gitu ya. Oke, itu juga apa namanya? Kalau perbedaan daur hidup kupu-kupu dan juga belalang, ada perbedaannya juga, Pak? Daur hidup kupu-kupu dengan belalang ya ada. Kalau daur hidup kupu-kupu itu kan metamorfosisnya mengalami larva, kemudian pupa atau kepompong ya. Setelah itu baru kupu-kupu dewasa. Sedangkan belalang itu mulai dari telur terus masuk ke nimfa, tidak mengalami pupa atau kepompong. Seperti itu Mas Dodi. Oke. Ini kalau zaman sekarang, apalagi teman-teman kita yang tinggalnya di perkotaan tuh agak sulit nih untuk bisa menemukan makhluk hidup khususnya hewan yang mengalami metamorfosis, yang mengalami fase kepompong. Ya kayaknya udah sulit gitu. Kalau dulu masih banyak tuh di tumbuhan, di pohon-pohon yang akan menjadi kupu-kupu gitu. Ya, sering dulu waktu saya kecil juga sering sekali mainan itu ya, namanya kepompong. Kalau dulu namanya, kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Entung. Entung. Iya. Entung di lor di kidul gitu kan. Gerak-gerak sendiri. Betul. Itu. Seperti itu. Apalagi di Binjai kayaknya sekarang udah sulit ya entung, karena pohon pisangnya dipukul. Iya. Rata-rata kalau yang anak-anak desa itu pasti kalau main di kebun terus di daun pisang itu, yang kalau masih ada ulat pisang dan pisangnya banyak ulatnya, biasanya biasanya kan tumbuh ada kepompongnya itu. Iya, terus betul. Berikutnya lagi berapa hari lagi banyak kupu-kupu. Betul. Kalau bahasa Banyumasanya daunnya ngelinting ya Pak ya. Oh iya betul, daunnya ngelinting itu. Ada ulatnya. Ada ular apa ya. Betul ya. Dan sekarang juga kayaknya kupu-kupu hampir jarang bisa ditemui ya secara langsung ya. Kalau dulu tuh ada siklusnya sebenarnya. Jadi kalau musim bunga pada mekar tuh kupu-kupu banyak banget tuh. Iya, yang datang. Kalau sekarang udah jarang banget, luar biasa. Ya paling kalau kita sekarang lihatnya kalau di taman-taman mungkin karena banyak, kalau pemerintah sekarang mengadakan buat taman-taman biar diadakan banyak hewan-hewan seperti itu, malah bagus ya. Iya. Suasana tamannya jadi sejuk dan hewan-hewan mungkin ada ekosistem seperti itu, tadi kupu-kupu bisa melestarikan lagi dan mempertahankan hidup mereka semua. Oke, itu dia ya. Semoga buat anak-anak nanti ya bisa menyaksikan gimana proses dari metamorfosis itu sendiri itu secara langsung. Paling kan sekarang lewatnya YouTube, Google, gitu. Betul itu. Okay. Sebenarnya ada, kalau misalkan ada pemerintah gitu ya yang membuat rekreasi, tapi rekreasi pendidikan seperti itu tadi Pak, tempat untuk membudidaya hewan-hewan yang mengalami metamorfosis kan di Purwokerto mungkin juga ada ya, di daerah Baduraden mungkin. Iya. Cuma memang mengikuti mungkin ada fasenya ya, musim dan iklimnya itu ya. Betul. Oke. Nah, kita akan lanjut. Kali ini kita berbicara terkait dengan tumbuhan ya. Iya, betul. Nanti tadi sudah daur hidup hewan, sekarang daur hidup tumbuhan. Tumbuhan. Ya. Oke. Kalau tumbuhan sendiri bagaimana nih, Pak? Kalau tumbuhan itu ya berawal rata-rata itu mulai dari biji. Dari biji tumbuh, nanti tumbuh akar, setelah itu tumbuh daun. Secara kirasnya itu terus nanti itu tumbuhan dewasa, terus lebih tua lagi akarnya atau batang-batangnya lebih kuat. Itu yang secara alami ya, itu
tumbuh secara alami dan disiram. Kalau zaman sekarang mungkin dengan kemajuan ilmu teknologi mungkin nanti ada tambahan yaitu cara memperpendek umur tumbuhan biar lebih cepat tumbuh gitu, cepat berbuah. Mungkin sekarang zaman teknologinya banyak itu. Seperti itu. Oke, nanti, atau juga apa ya namanya? Kayak bonsai gitu ya. Jadi tanamannya yang tadinya ukurannya besar banget sekarang bisa jadi kecil lebih, tapi tetap berbuah. Ya itu bisa. Ya itu istilahnya ya apa namanya ya. Kreativitas dari orang manusia ini sekarang bagus-bagus sekali lah, itu bisa merawat tanaman, bisa mengkreasikan tanaman biar tanamannya tetap lestari dan bisa mempunyai nilai harga jual mungkin bagi kalangan yang menyukai hobi itu. Iya betul ya. Nah untuk siklus hidupnya sendiri bagaimana Pak materinya nih? Ya nanti Pak Ono akan sampaikan ya sekitar sekilas ini ya. Ya boleh sekalian. Ya. Bahwa anak-anak hebat semuanya, bahwa siklus atau daur hidup tumbuhan yaitu perkembangan tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Siklus tumbuhan itu merupakan salah satu proses yang menandai perkembangan tumbuhan itu sejak awal kehidupannya dimulai hingga bereproduksi mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, pada proses daur hidup tumbuhan itu akan terlihat perubahan bentuk luar yang menandai fase perkembangan. Pertumbuhan pada tanaman dapat dilihat dari makin bertambah tinggi dan besarnya suatu tanaman karena bagian sel tumbuhan yang bertambah banyak dan bertambah besar. Siklus hidup tumbuhan itu berbeda-beda. Hal tersebut bergantung dari mana tumbuhan tersebut berasal. Misalnya saja tumbuhan yang berasal dari biji akan mengalami tahap siklus sebagai berikut, yaitu siklus hidup dimulai dari biji. Terus biji akan berjatuhan ke tanah dan mengalami fase perkecambahan. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil lama kelamaan akan berubah menjadi tumbuhan yang besar. Selanjutnya tumbuhan akan berbunga, berbuah dan menghasilkan biji kembali. Siklus hidup tumbuhan berbiji itu akan kembali berulang. Namun tidak semua tumbuhan berbiji menghasilkan bunga kemudian berubah menjadi buah. Misalnya saja kacang hijau dan kedelai dari bunga tidak membentuk buah, namun membentuk polong. Dalam polong terdapat biji yang akan menjadi tumbuhan baru. Anak-anak hebat semua. Siklus hidup, contohnya siklus hidup tanaman mangga ya. Daur hidup mangga itu dimulai dari biji yang ada dalam buah mangga. Buah mangga yang sering kita makan itu pasti memiliki biji di dalamnya. Biji tersebut jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut terus berkembang menjadi pohon mangga yang masih kecil. Tanaman mangga masih kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Pohon mangga dewasa tersebut bisanya akan menghasilkan bunga. Bunganya akan melakukan penyerbukan ya, dibantu oleh hewan-hewan atau serangga. Setelah penyerbukan akan terbentuk buah mangga kecil yang berbentuk bulat. Buah mangga kecil ini merupakan cikal bakal buah mangga yang sering kita makan. Buah mangga terus bertambah besar dan berubah warna dari hijau menjadi keputih-putihan. Setelah buah mangga masak, dalam buah mangga tersebut terdapat biji mangga yang merupakan calon tanaman mangga. Jika biji tersebut ditanam dalam tanah, akan tumbuh tunas yang merupakan calon tanaman mangga yang baru. Itu contoh siklus hidup tanaman mangga atau buah mangga. Yang berikutnya, contoh siklus hidup tanaman itu kacang hijau. Kacang hijau seringkali kita jadikan sebagai bahan makanan seperti bubur kacang hijau ya. Anak-anak semua mungkin sangat suka sekali dengan bubur kacang hijau ya. Atau juga tauge pada kacang hijau yang ditanam di dalam tanah, yakni bijinya, yang kemudian akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah inilah yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa, dan kemudian pada kacang hijau dewasa akan berbunga. Bunga kacang hijau yang mengalami penyerbukan akan menghasilkan biji kacang hijau yang merupakan calon tumbuhan kacang hijau. Sedangkan tauge sendiri adalah bagian dari hidup kacang hijau saat masih dalam bentuk kecambah. Jadi pada saat masih bentuk kecambah, belum keluar daunnya, oleh para petani itu
diambil dan dijadikan bahan makanan yang banyak sekali kita gunakan dalam bahan-bahan makanan seperti seroto itu kan ada taugenya, bakso juga ada taugenya ya sebagai bahan makanan. Ya, yang terakhir yaitu siklus hidup apel. Buah apel itu sering kita makan itu juga memiliki biji. Nah, biji tersebut jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut akhirnya menjadi pohon apel kecil yang lama-kelamaan menjadi besar dan berbunga. Bunga-bunga apel ini merupakan cikal bakal buah apel yang sering kita makan. Nah, di dalam buah apel terdapat biji yang merupakan calon tanaman baru. Jika biji tersebut ditanam, akan menjadi tanaman apel. Nah, itu contoh daur hidup tanaman ya, anak-anak hebat semuanya. Nah, selain itu, tanaman-tanaman tadi yang hidup secara alami melalui proses daur hidup, ternyata ada siklus hidup tanaman yang dapat diperpendek dengan cara yaitu diantaranya itu mencangkok. Nah, mencangkok tanaman itu tergolong dalam proses perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan. Nah, hasil dari mencangkok tanaman kurang lebih akan sama dengan induknya. Ya. Proses mencangkok merupakan cara itu menumbuhkan akar pada batang tanaman. Jadi tumbuhan atau tanaman yang sudah berbuah lebat, sudah berbuah dan buahnya mungkin sudah dianggap cukup kualitasnya bagus. Nah, kita ambil salah satu batang, kita olah yang nanti akan tumbuh akar. Nah, biasanya mencangkok itu dilakukan dengan menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar ya. Misalnya saja pada tanaman mangga, biasanya tanaman jeruk dan tanaman jambu misalkan. Pastikan sebelum mencangkok itu tanaman induk harus memiliki kualitas yang tadi kualitasnya yang baik, mutu yang baik. Mau mengambil cangkokan mangga yang manis, maka harus ambil kualitas yang baik. Lah, langkah-langkah mencangkok tanaman itu bagaimana? Ya, pilih dahan yang tanaman cukup besar. Terus sekeliling kulit dahan dikelupas panjang kurang lebih 10 cm. Nah, setelah itu kulit yang tadi sudah dikelupas dibungkus ya dengan tanah dan ditutup dengan sabut. Nah, kemudian diikat. Nah, diikat demikian rupa. Setelah itu, setelah berkala itu yang tanah yang sudah diikat dengan sabut itu disiram ya. Disiram air. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian itu akan tumbuh akar ya. Setelah akarnya sudah cukup kuat, baru batang yang tadi kita cangkok itu baru kita potong, terus kita tanam. Nah, dengan hasil itu cepat tanamannya itu akan cepat berbuah karena merupakan waktunya diperpendek itu. Nah, kelebihannya apa mencangkok tanaman? Ya, satu yaitu kelebihan mencangkok tanaman yaitu kualitas tanaman hasil cangkokan sama dengan induknya. Ya. Yang kedua, bibit hasil cangkokan bisa berbuah lebih cepat daripada tanaman yang berasal dari biji. Ya. Terus kelebihan mencangkok tanaman berikutnya dapat ditanam di dalam pot jika tidak memiliki lahan yang luas. Sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki lahan luas ya bisa menanam itu di depan rumah dengan wadah sedemikian rupa yang tidak memerlukan lahan tanah banyak gitu. Jadi bisa menggunakan pot atau menggunakan polybag tapi dengan ukuran yang besar itu ya. Itu bisa sekarang, zaman sekarang anak-anak. Terus tanaman hasil cangkokan itu tidak terlalu tinggi tumbuhnya. Terus berikutnya kelebihannya itu keberhasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan metode perbanyakan lainnya ya. Itu kelebihan mencangkok tanaman. Anak-anak, ternyata mencangkok tanaman juga mengalami ada kerugiannya, kekurangannya. Ada kekurangan dalam mencangkok tanaman, yaitu mencangkok dapat itu merusak tanaman induk jika dilakukan dalam jumlah besar. Jadi pohon tadi yang sebagai induknya diambil tapi banyak yang diambil, akhirnya nanti induknya itu rusak, cepat rusak. Terus yang kedua kekurangannya, tanaman hasil cangkokan itu mudah roboh ya, karena tidak memiliki akar tunggang itu. Jadi pohon cangkokan
tumbuhan cangkokan itu akarnya atau batangnya itu kurang kuat gitu karena merupakan hasil cangkokannya. Yang ketiga, umur tanaman hasil cangkokan itu lebih pendek jika dibandingkan dengan induknya. Itu kekurangannya itu. Terus keempat, mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman berbiji belah atau dikotil dan memiliki kamium. Jadi ada beberapa tanaman yang berbiji belah atau dikotil itu yang dapat dicangkok. Sedangkan kelima, yaitu kekurangan mencangkok tanaman itu bagian tanaman induk yang hanya bisa dicangkok jumlahnya sedikit atau terbatas. Ya, itu cara memperpendek waktu agar tanaman cepat berbuah selain menggunakan tadi daur hidup yang secara alami, ya, Mas Dodi ya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk bonsai sendiri itu masuknya apa tuh, Pak? Kalau bonsai sendiri itu mungkin masuknya tanaman yang tanaman hias ya, tanaman yang mungkin sebagai penghias taman atau kebun gitu ya. Nah, tanaman hias itu terus kan dibuat sedemikian rupa biar akarnya atau batangnya harusnya tumbuh ke atas, kita akali gitu. Terus tumbuh ke samping misalnya gitu, seperti itu. Oke. Soalnya ini ada teman kita yang bertanya, ada Samuel aja di Purwokerto tanya nih. Mau tanya nih, aku kan lagi pelihara tumbuhan bonsai. Nah, terkait dengan bonsai beringin ya. Kira-kira nih betul apa enggak tumbuhan yang ditaruh di dalam ruangan itu tidak baik untuk oksigen di dalam rumah? Nah, ini gimana nih, Pak? Oh iya betul ya. Sebenarnya kalau tanaman itu memang kan mengalami namanya fotosintesis tuh. Fotosintesis yang berasal dari daun yang dengan bantuan sinar matahari nanti akhirnya menghasilkan oksigen. Nah, sedangkan kalau malam hari itu tanaman itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, andai kata misalkan di dalam ruangan pas siang hari itu kan mengeluarkan oksigen memang bagus. Tapi kalau misalnya nanti malam hari nanti kita menghirup udaranya bukan oksigennya gitu karena itu kan jadi lebih baik ya bisa yang beberapa tanaman yang memang yang ditaruh di dalam rumah ya. Contohnya kalau bonsai itu mungkin ya biasanya kan terlihat indah ya ditaruh di dalam rumah ya bisa, atau mungkin di dalam ruangan misalkan ukurannya lebih besar mungkin ya lebih itunya di luar rumah seperti itu. Jadi emang untuk ini mungkin masuk juga ke dalam siklus tumbuhan kali ya, terkait dengan adanya proses fotosintesis gitu. Nah, kalau siang hari memang kan ini dibantu dengan adanya sinar matahari yang nantinya akan menghasilkan oksigen atau O2. Benar ya, Pak ya, O2 ya. Nah, itu kan memang bagus nih untuk kita ya. Kalau di dalam ruangan berarti tidak masalah ya, Pak ya? Iya, tidak masalah. Nah yang jadi masalah karena memang siklusnya seperti itu, di malam hari tanaman ini akan mengeluarkan karbon dioksida ya. Iya. Nah, ini yang sebaiknya dihindari. Jadi kalau pas mulai maghrib dikeluarin ya, Pak ya. Iya. Gitu. Atau mungkin di dalam rumah tapi ada sirkulasi udara yang baik. Ya, itu betul, itu memang harus sirkulasi. Kalau biasanya kan rumah-rumah yang itu banyak lubang udaranya kan bagus juga untuk sirkulasi. Iya, itu. Ya, jadi buat Samuel tidak masalah, apalagi bonsai, dia kan bonsainya beringin ya. Jadi kalau pas lagi sore itu mulai dikeluarin ya, terus besok pagi bisa dimasukin lagi, dirawat lagi. Ya, betul. Gitu. Oke, Pak, ini tidak terasa ternyata waktunya juga makin mepet. Ada lagi materi yang ingin disampaikan? Untuk materi tadi tambahan satu paling, yaitu upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Oke. Iya. Boleh, silakan. Iya. Anak-anak hebat semuanya, yaitu bahwa hewan dan tumbuhan tadi yang sudah sangat kompleks, sangat lengkap diciptakan oleh Allah SWT ya, mengalami berbagai macam daur hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Kita itu sebagai manusia juga harus sentiasa menjaga keutuhan dan melestarikan jenisnya, mempertahankan kehidupannya, baik hewan maupun tumbuhan ya. Di antaranya yaitu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Nah, di antaranya di Indonesia itu kan banyak sekali hewan dan tumbuhan langka. Di antaranya kalau hewan langka yaitu burung cendrawasih, ada burung jalak Bali, ada badak bercula 1, ada harimau Sumatera.
Kan ada komodo atau orang hutan. Sedangkan kalau yang tanamannya ada tanaman bunga bangkai gitu ya, tanaman Rafflesia Arnold itu kan tanaman langka. Pelestarian itu dapat dilakukan secara in situ. Apa itu in situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu dengan membuat cagar alam, membuat suaka marga satwa ya. Sedangkan pelestarian yang kedua yaitu dapat dilakukan secara ex situ. Itu dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan. Contohnya yaitu kita membuat tempat penangkaran, tempat penangkaran atau tempat pembudidayaan hewan ataupun tumbuhan. Itu cara yang pertama, yaitu melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Untuk melestarikan yang kedua yaitu caranya mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Tadi hampir sama, mengembangbiakan hewan tumbuhan itu dengan mengembangbiakan baik hewan maupun tumbuhan di tempat yang khusus sudah disediakan, yang merupakan tempat habitatnya itu disesuaikan sebagaimana mereka hidup gitu. Yang ketiga yaitu menetapkan undang-undang pelindungan hewan dan tumbuhan. Itu diantaranya cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Jadi pemerintah juga sudah membuat undang-undang perlindungan tentang hewan dan tumbuhan ya. Anak-anak hebat semuanya, tak terasa belajar kita hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup ya sudah selesai Pak Ono sampaikan. Jadi kesimpulannya hari ini Pak Ono sudah menyampaikan bagaimana daur hidup hewan, di antaranya contoh daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis maupun daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis juga dibagi dua, ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian Pak Ono tadi sudah sampaikan yaitu tentang daur hidup tumbuhan, bahwa daur hidup tumbuhan itu rata-rata berasal dari biji. Setelah itu biji tumbuh akar, terus menjadi kecambah, terus tumbuh daun. Setelah itu tumbuh tanaman dewasa. Setelah itu baru bisa tanaman itu berbunga, mengeluarkan buah ya. Setelah itu buah itu di dalam buahnya ada bijinya lagi. Setelah itu bijinya bisa tumbuh lagi. Itu siklusnya seperti itu kalau tumbuhan. Setelah itu tadi Pak Ono sudah sampaikan juga upaya cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Demikian Mas Dodi untuk materi belajar hari ini. Oke, terima kasih buat Pak Sutriono, SPD SD ini dari SD Negeri 1 Karangnanas, Sukaraja, sudah memberikan banyak materi terkait dengan siklus hidup makhluk hidup. Nah, khususnya untuk adik-adik kita yang berada di bangku kelas 4 SD ya Pak ya? Iya, betul. Oke, itu dia ya. Dan setelah ini Sobat Kreatif, kita akan lanjut lagi untuk rangkaian Pro2 Kreatif selanjutnya, di mana aku bakal berikan informasi seputar dunia olahraga. Terima kasih untuk Pak Ono. Barangkali pada lain kesempatan bisa main lagi ke RRI buat berikan materi yang lebih lagi gitu. Iya, terima kasih Mas Dodi ya. Salam dari Pak Ono semua anak-anak, walaupun masa liburan tetap semangat belajar ya anak-anak. Dari Pak Ono cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.